Balmond dari kapan tuh? Dari tadi pas habis pick Benedetta ya? Kayaknya dari match sebelumnya deh, Ji. Wah, Jauh juga. emangnya gua lu. Gua kan Jangan bukan gitu. profesor. Jangan gitu. Kalau menurut gua udah pasti kayaknya Balmond di pick, dan kalau kita lihat Karena untuk head to headnya, ini mungkin informasi juga buat teman-teman sobat dan di rumah. Kenapa Balmond ini udah mulai populer lagi di pick pelan-pelan ketika berhadapan dengan Benedetta? Karena ketika head to head dan juga di landing phase lawan Benedetta apalagi ada minion, ini Balmondnya bisa dimanfaatkan dari segi pasifnya untuk diambil dari regen HP-nya. regennya bakal kenceng banget. Betul sekali. Ini bakal benar-benar mengagetkan, mengejutkan, dan bahkan Bani menjadi pilihan. Ini damage yang besar sekali ini. Besar sekali, Pak. Ditambah dengan Kagura yang punya magical damage yang cukup tinggi, ini akan membuat ledakan, Pak. Oh, Iya. Ledakan. apa yang Damage meledak? ledakan. Damage ledakan kan karena kan magicalnya ada 2 nih. Kayak gitu. Benar, yang pastinya juga bagaimana nantinya mereka juga saling sharing nih Pak ya, saling sharing di dalam tim ini, di dalam pertempuran itu bagaimana mereka membagi pemikiran mereka, membagi daya apa ya, pola pikir daya serang ataupun bertahan. Tapi jangan sampai tertangkap dengan adanya Deadly Catch ya. Deadly Catch-nya ini dari seorang Bane bakal membuat Pak Pulung kepusingan kemungkinan besar. Karena gini Pak Pulung dan juga Ranger Mas, nggak cuma deadly catch-nya doang. Yin yang overturn juga memberikan efek yang luar biasa. Yin yang overturn. Efeknya bisa ke area of effect. Kalau misalnya pakai yang warna Cherry Blossom, itu nambah yang Kaguranya Lemon. Cherry Wish. Cherry Wish. Iya kan? Itu yang buku saya, Pak. Iya, yang kostum terbaru ya kan. Jadi pakai kostum itu tuh bakal damage-nya gede banget. Benar, Pak. Apalagi apa? Sekedar mengingatkan. Apa itu? Bulan depan April itu Starlight-nya Kagura loh. Iya kan? Iya. Wah, ada bau-bau kah? Bau apa? Kagura. Bau kita bergerak kah? Akan di-buff. Bau kita bergerak, Bergerak sih ini mah. Bergerak gitu. lah untuk Kagura pasti. Enggak, aku penasaran sih. Nemu dari mana? Ini kalau misalkan playstyle yang misalkan tabrak-tabrak kayak gini, dan juga nanti akankah di area river, jungle, atau jangan-jangan di landing phase? Itu maksud aku nemu di mana. Oke, kalau begitu ini berarti kita bakal lihat akankah di river. Kita bakal lihat ada pertempuran tidak di river. Karena bakal ada Kindling versus Alter Ego. Langsung saja masuk di game yang pertama. Ini dia Kindling versus Alter Ego. Di spam di kolom komentar Rising Wolf dan juga #AlterChamps. Alright, masih dipandu oleh Kalung Obat. KB Ranger Ramas, dan ternyata ada Ahmad di sana. Bakal diganggu oleh Super Awat, dan ternyata Ahmad ingat menggunakan Parsha. Ini jangan sampai ada satu buah traumatik yang muncul tiba-tiba. Mana habis? Anti mana? Anti. Dan ternyata Profesor KB kali ini botol menggunakan Benedetta. Ingat, beberapa kali di MPL Indonesia Benedetta bermain kurang efektif, tapi ternyata ada sekali pada mereka yang diganggu bergerakan begitu saja oleh seorang botol, dan bakal lihat bakal berflat seorang botol tiba-tiba kita datang kepadaku, dan bahkan Seliboy disumbang begitu saja di arah mid lane. Cepet banget loh pergerakan botol loh. Ini berawal dari bagaimana Fredo Kitty memberanikan diri masuk ke bagian dalam purple buff, ditabrakin semua yang ada di sana. Fredo Kitty benar membuka sebuah jalan bahkan untuk revitalize. battle. Dipaksa sih. Ini benar-benar bakal kesulitan. Kenapa? Karena balik lagi Seliboy ini sebagai Oh clown. my god. Yes, dia butuh farming. Bahkan Kagura dari Clay berhasil mendapatkan satu Di-engage poin balik. dan di-engage balik. Ini Clay, Gila. ingat, Clay adalah salah satu player Kagura yang cukup gawainya luar biasa. Dan Udil di sana juga salah satu player dari seorang Lundong, dan head to headnya di sana terlalu kuat sekali. Bahkan Botol mencoba zoning out mengganggu lagi. para dan dizoning out oleh seorang, dan lihat, wah ada freestyle dulu bos. Dibalaskan aja. Untuk kali ini battlenya masuk terlalu dalam, terlalu memaksakan, dan mereka pun kehilangan satu jungler juga. Bentar. Apa tuh? Mari kita cari orange buff-nya. Nggak ada. Wow, siapa ya pelakunya? Ya Botol tadi di zoning out begitu saja. B. Botol. C. Rina Asmi. Yes, ternyata Cherry Nasty gak main. Oke, ternyata di arah top lane sana Bravo masih coba untuk head to head dengan seorang Opai. Tiba-tiba ada kuis di MPL. Ada Pai ini, tapi gue bilang si Pai cuma bisa nahan. Benar. Sementara ini.
Karena dia nggak head to head, tapi Eh, ternyata eh, Dragon eh, Tank eh, dapatkan Saliba dan Miracle Boy. Timbangan begitu saja. Fredo Cutie yang cukup immune kali ini. Benar-benar mengganggu pergerakan Alsona yang over bersama dengan Bravo. Mengganti begitu saja. Leo Murphy nggak boleh pulang. Mau jadi goyang. Karena seorang Fountain mengarah seorang Pai. Dan Slash berhasil menumbangkan dua player dari Alter Ego. Alter Ego, what happened? Iron Now. Ini kenapa ya? Itu Apa tadi dilakukan oleh Alter Ego? Ada an eye for an eye Pak Pulung yang langsung membuat immune dari seorang Yap. battle-nya yang udah terkena damage yang cukup tinggi dari Cyclone Swift. Tapi tiba-tiba kalau misalkan tadi tidak ada an eye for an eye, harusnya battle yang tumbang. Harusnya. Harusnya. Balik lagi, an eye for an eye save the day. Salah kalkulasi berarti. Salah kalkulasi, tapi lihat Fredo Cutie yang cukup immune kali ini. Seperti yang udah gue bilang, dari Canvas itu nggak cocok dengan meta yang safe, tapi dia lebih cocok dengan meta yang agresif. Langsung ada dibuka dengan Vader Estri mengusir para pemain dari Chip. Canvas, Fredo Cutie menggocek. Lihat dengan satu buah ban dalamnya berhasil kabur. Kaburnya jauh banget loh muter. Oh itu sih creating space-nya gede banget. Lihat, Iya. Wattnya di bawah dapetin gold banyak banget. Bravo juga bisa zoning out. Dan lihat di bagian mid-nya tidak terganggu sama sekali. Belum mau di lethal counter ya. Tapi Sabar ingat, dulu. tapi ingat Pak Pulung, ini memang Gentrix Arrow sekuat ini powernya. Iya. Tapi mereka terkadang suka terpleset. Ketika Terpleset sang kadang. serigala sudah berlari kencang, dia suka terpleset. Sally Boy. Sally Boy dan Miracle Boy, bye-bye, kereset begitu aja. Nggak Ah, apa-apa, selamat alhamdulillah sih. ya. Hampir saja. Kalau misalnya itu tumbang, itu bakal jadi highlight di MPL season yang ketujuh. Amang. Amang. Nggak tahu tuh gue cari ngeditnya gimana. Tapi itu kali ini Fredo Cutie pun langsung menghilang. Berapa source skill yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya? Tapi worth it. Kenapa gue bilang 3. worth it? Karena di sini ketika udah ada seorang Fredo yang ditumbangkan, Pai bebas banget untuk dapetin part buff dari seorang bottle. Lagi? Dan bakal masih ada lethal counter. Jangan lupa yang pasti sudah didapatkan oleh seorang Pai. Coba 2 dijemput oleh kali. seorang Leo Murphy. Dan bahkan Bravo jadi pukul mundur begitu saja. Ada stiker nangis dari seorang Leo Murphy. Kalau kata konnya, cry baby cry. Ini nikmat banget lah. Cyclone Swift-nya digas ke arah Purple Buff. Mulai bersembunyi terlebih dahulu. Fredo Cutie kemanakah dia akan open map. Tapi ternyata dia mengejar ke arah dari Sally Boy. Tapi malah tertabrak ke Leo Murphy-nya. Ditendang, ditembakin. Lethal counter akankah keluar sesaat lagi dan menghilang sudah. Terlalu sakit damage dari seorang Pai dan bahkan Udil dengan Dark Cutting-nya membuat seorang Fredo Cutie udah nggak cutie lagi. Kali ini Fredo benar-benar menjadi sebuah squishy di arah top jungle dari tim Gambling Saddlewalk. Iya, Pak, itu sakit banget darkeningnya. Tapi Ahmad tertinggal di bagian belakang. Untungnya Wings by Wing masih bisa menyelamatkan Karamat. Dikejar, tapi malah Anda langsung berada Foranda ini dia tertahan belum. dan bahkan Vader Estri berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Apa tersumbang begitu saja oleh seorang Bravo. Retribution diamankan oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy mengundurkan seorang Bravo menuju untuk mundur. Gak mau lebih lanjut lagi. Karena Sally Boy tahu mereka kekurangan pasukan dan kemungkinan besar tak berjaya memenangkan tim fight atas Gunplay Arrow Wolf. Oh my god! Diambil begitu saja oleh seorang Fredo Cutie. Wah, ada play from Fredo dan bahkan langsung meraut Supriyadi dari arah belakang. Melakukan bongkok. Ada damage di sana. Ope harus mundur. Langsung counter dapetin 1 poin. Yap, itu dia. Kaguranya pun digeprek. Hilang sudah Clay-nya. Sementara itu Orange Buff bukan menjadi milik Sally Boy. Lagi dan lagi, berkali-kali. Udah gue bilang berkali-kali Sally Boy, The Miracle Boy. Ini benar-benar terpassion dari segi jungle-nya. Apakah Profesor ini adalah salah satu counter gameplay dari tim Alter Ego? Iya kayak dilusuin itu 2 kali loh, nggak cuma 1 kali ya. Ini kalau misalkan kayak gini terus-terusan, malah Sally Boy-nya yang bener-bener harus di-drag ke menit 12-an sih mau Yap. nggak mau. Mau Lebih nggak late game lagi. Karena kenapa? Karena ini Bottle juga sebenarnya tidak boleh melakukan kesalahan seperti tadi. Dia tiba-tiba anak Evern Eye-nya untuk masuk ke dalam. Sehingga dia nggak punya escape mechanism. Dan itu yang mungkin harus dipertimbangkan sama Genfus Arrow. Oke, mereka agresif sepenuhnya. Tapi mereka nggak boleh all out. Oke. Mereka harus bisa mundur juga. Oke, tapi tas-tas Leo, tas-tas Murphy sudah dibuka kali ini. Fredo Cutie berhasil menabrak Sally Boy dan Miracle Boy. Gak langsung mengeluarkan 1 modal kini, tapi ternyata dari seorang Udil berhasil dengan blending duetnya. Menumbangkan poin tambahan. Langsung yang overturn, di KO begitu saja. Damage mesti dikeluarkan, gak bisa ditahan oleh seorang Leo Murphy. Terlalu besar, birahi dikeluarkan oleh seorang Clay. Dan Leo Murphy tumbang begitu saja, lemas tak berdaya. Lemas tak berdaya terkena efek dari payung yang dilemparkan oleh Clay. Begitu cepat, begitu sakitnya damage yang dikeluarkan. Tapi Clay pun hampir aja bisa diambil oleh Ahmad. Phantom Slash-nya kemanakah dia akan pergi? Masih mempertahankan aja untuk area mid-nya. Tapi gue lihat di sini Botol lumayan oke dengan Wih, adanya wih, sakit banget, satu buah jungle yang dimiliki, tapi ternyata Benedetta-nya harus kabur. Flame shot amat gak berhasil dengan kekerannya kali ini, harus berhasil pulang.
Dan Arsenal bermain Cowboy menuju ke arah sebuah turtle. Belum ada invasi dan 4 versus 5 harusnya untuk kali ini. Yo, ini dia Fredo kita mau masuk. Final blow! Dan Ahmad save the day. Memilih mundur dulu di sana, tapi Blazing Duet dan juga satu buat damage dan super awas Sopriadi menumbangkan 2 player dari tim Alter Ego. Lihat dengan lumba-lumbanya. Bahkan Ahmad di depan sana masih mencoba digocek. Eagle aja, tapi Ahmad kali ini masih mencoba bertahan melawan seorang Kai. Meanwhile, Labrbi berhasil tumbangin satu buah Ferry yang bukan Ferry Ferdiansa berhasil kabur. Iya, masih berhasil kabur, tapi Ahmadnya tetap memberikan backupan terhadap Leo Murphy karena dia tahu Leo Murphy darahnya nggak begitu banyak lagi, ditekan oleh 2 orang, makanya Ahmad berhenti di outer turret di area mid lane. Berkali-kali gue nggak lihat Watt masuk sih. Berkali-kali gue pantengin lagi tim fight, tiba-tiba ada Awat udah main pakai Deadly Catch-nya, langsung lumba-lumba. Benar-benar. Entah kenapa ya, dia berkali-kali tuh liatin. Dia ngincer blind spotnya teman-teman dari Alter Ego. Dan dia langsung mundur ke belakang. Dengan satu Deadly Catch, dia tiba-tiba langsung memberikan surprise juga di sana. Ramnya damage-nya udah terlalu tinggi dan bahkan untuk tim fight selanjutnya berarti untuk 2 menit ke depan Celiboy yang lebih harus berhati-hati karena dari tadi Awat ngincer banget ke arah Celiboy. Celiboy dibilangin selalu menjadi pilihan utama hidangan dari tim musuhnya. Tekan Opai, bahkan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Leo Murphy, flicker digunakan, berhasil begitu saja. Bravo, 2 Dragon belum dikeluarkan karena mereka tahu masih ada satu buah Purify dan bahkan kali ini gak ada Purify tapi flicker yang dipakai begitu saja. Damage terlalu sakit dan Pai yang harus tumbang. Leo Murphy seorang diri. Meanwhile, Clay bakal coba membantu 911. Everybody in need help dan last ada Celiboy dan Miracle Boy berhasil clear minion di arah top lane. Yo, ini dia datang sudah bantuan dari Alter Ego walaupun cukup terlambat tadi harus kehilangan satu Opai dulu. Tapi Federai Strike-nya memberikan satu flame shot di badanin, Pak. Lagi-lagi body block itu sangat penting untuk para player-player di Indonesia. Buat kalian yang nonton juga, ini penting banget sebuah body block. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk menyelamatkan teman kita. Body block. Secara gak langsung mindset musuh bakal memukul target terdekat. Ini parah sih. Kalau di rank kenapa malah menyingkir ya semuanya ya? Ya beda, Makro play mah beda juga. Kalau misalkan sebagai support dan tank malah harusnya mindsetnya emang bener-bener all out untuk carry. Dragon telah dikeluarkan, langsung ada Celiboy benar-benar keboy dan bahkan Lethal Counter dikeluarkan begitu saja. Celiboy cuma butuh 1 Art of Thievery, langsung dapetin 1 point kill dari seorang Bravo di arah top lane. Bravo akhirnya terpick off untuk pertama kalinya. Karena berkali-kali Bravo hampir saja ditumbangkan tapi masih berhasil kabur dari jeratan maut Alter Ego. Iya, Federal Strike, Way of Dragon, Lethal Counter, 3 ultimate, Pak. 3. Belum lagi nanti kalau ada Darkening, tapi balik lagi sih, Bravo masih belum mengeluarkan flickernya tadi. Dia mengeluarkan flicker ketika dia mengejar ke arah Celiboy dan api. Untung. Never enough. Meanwhile ada Ahmad di sana. Bakal coba mengganggu pergerakan dari para pemain tim Genflix Aerowolf. Botol, seorang diri. Botol, walaupun dia punya Final Pull, walaupun dia punya Never Night, tapi dia tidak boleh terlalu offside. Ingat, damage yang besar dikeluarkan oleh seorang Udil dan juga masih ada crowd control dari seorang Leo Tas Murphy. Iya, ini sejauh ini emang mereka ngagetin tiap last minute dari purple buff ataupun orange buff pasti bakal nongol, entah itu Alter Ego, entah itu Genflix Aerowolf. Hampir aja diambil-ambil mulu, Pak. Yes, bener banget. Tapi Fredo Cutie bakal ditendang begitu saja. Langsung ada Fredo ke arah belakang. 2 Dragon dan langsung ada Clay. Save the day. Dengan satu boy yang over tetapi harus ditumbangkan dengan ada Blazing. 2 di belakang sana. Meanwhile belakang ada Bravo. Leo Murphy bakal coba dikejar. Botol masih mau lebih. Ada Pai di sana. Ternyata Leo Murphy gak berhasil di-take dan begitu saja. Udil masih punya order brilliant. Pai bakal coba untuk meng-cover seorang Udilan di arah mid lane. Iya, sangat-sangat pede tadi dari Pai-nya karena masih ada 1 gerobak. Setidaknya itu bisa membantu nge-regen darah yang dia milikin dengan Cyclone Sweep yang dia punya. Tapi di top lane kita lihat inner turretnya udah rontok, di bottom lane udah berhasil mendapatkan outer turret, tapi untuk Alter Ego outer turretnya saja baru yang berhasil diambil. Outer turretnya berarti tandanya di sini keuntungan didapatkan. Tapi saya lihat mereka boy tiba-tiba Cita datang kepadaku. Bravo menjadi pilihan. Darkan ini dikeluarkan. Tapi ternyata baru Chaos Assault. Tapi satu invasi yang dilakukan oleh seorang Celiboy. Improvisasi di arah mid lane. Berhasil mendapatkan 1 buah turret. Keuntungan luar biasa untuk Alter Ego. Oke, ini dia sudah mulai nampak efek dari Cloud-nya. Sakit banget di bagian belakang, Parsianya down, Pak. Ditukar 1 untuk 1, langsung double kill dari belakang, pada belakang, Udil memilih untuk mundur dengan flickernya, tapi di sana Botol gak berhasil dapetin apapun. Meanwhile Celiboy bakal coba mengejar begitu saja, ditempel oleh seorang Bravo, masih ada mirror image ke arah belakang. Ingat, Celiboy setengah darah terakhir, kalau dia ditempel sama Bravo ini beda banget cerita. Langsung Blazing Duet masih ada di tahan begitu saja, mirror image Celiboy terlalu birai. Ingat, nafsu membunuhmu. Langsung dipaksain ke bagian depan, terpaksa mengeluarkan Way of Dragon-nya untuk bisa menyelamatkan
keadaan dari Lomurpi masih cukup tebal antara Baxia dan juga Uranus. Tapi entah mengapa itulah yang dilakukan oleh Pinter Sally Boy. banget Fredo Gila. Cutie. Dia tunggu Bravonya sekarat, ditabrak, langsung Udilnya ngeri. Soalnya kalau misalnya nggak dari sekarat, itu Udilnya pasti bakal jiggle. Iya. Tapi karena ngeliat dari sekarat, Yes. Udilnya masih mau lebih. Itu Fredo baru saja mengeluarkan jurus dari Udil sendiri. Iya. Protect our queen. Wih, Protect our queen. Siap, Bos. Dan kalau kita ingatkan sekali lagi, Sally Boy itu benar-benar berbahaya. Apa yang dia lakukan tadi sebenarnya unnecessary move. Dan di mana? Unnecessary movement. Yes, benar banget. Dan ingat, nafsu membunuh. Benar. Nafsu membunuhmu. Jatuhnya Nafsu. suicide mission gitu loh. Betul. Dengan yang dia lakukan tadi, resiko banget, 1/4 darah dimajuin. Ya, itulah yang terjadi, itulah yang kita lihat barusan. Sementara untuk Leo Murphy gagal memberikan satu hit terakhir dari Jet Kundonya. Ini bisa gue bilang alter ego. Mereka walaupun fightnya rapi, tapi nafsu untuk membunuh mereka cukup tinggi ya gue lihat-lihat Iya, ya. Pak. Nafsu mereka agak birahinya cukup tinggi. Beda banget dengan di minggu-minggu awal mereka tarik Objektif mundur. lah bedanya. Yes, objektif tarik mundurnya itu beda banget. Apakah kali ini dengan habisnya kekalahan mereka kemarin ini mereka langsung melakukan ini ya point kill yang cukup banyak. Gue nggak ngerti juga. Entah ini emang udah apa ya pola permainan mereka yang sekarang ya, emang tabrak, agresif. Tapi ya kita nggak tahu bagaimana dapur yang dimiliki oleh Alter Ego. Bener. Dan Leo Murphy di depan sana masih dengan Wah. tas-tasnya. Bahkan Clay harus mundur karena ada satu Iya. skill yang dikeluarkan seorang Ahmad, energi impact dan juga curse crow yang mengganggu sedikit di arah jungle. Meanwhile ada Bapak Lord yang terhormat sudah muncul. Dari tim Alter Ego juga pun belum ada yang mencolek. Karena mereka masih menunggu posisi keberadaan dari tim Genflix Aerowolf yang sebentar lagi akan terlihat. Yoi, tapi Balmond Cyclone Shift-nya udah mulai nyicil di bagian belakang. Sally Boy-nya juga udah memberikan hit-nya. Oh, Leo The Way of Murphy-nya. Dragon-nya belum keluar, tapi kali ini karena Bravo udah nggak ada tendang lagi. Fredo Cutie memilih untuk mundur terlebih dahulu dan Ahmad menjaga perimeter agar seorang Sally Boy dan Miracle Boy tetap aman di belakang sana. Gila, Ahmad nih bisa dibilang adalah salah satu polisi perbatasan. Iya, polisi perbatasan, Pak. Emang dibuat dia perimeter di depan itu nggak boleh dilewati nama player dari Genflix Aerowolf. Oke, Leo Murphy di depan sana menuju ke seorang Clay. Masih coba mundur ke arah belakang. Pai berhasil dapetin darah terlebih dahulu. Bravo terlalu offside, damage terlalu besar. Sakit sekali pada ke arah belakang. Memuncahkan para pemain dari tim Genflix Aerowolf pun langsung ada satu pada Slikat. Sally Boy langsung hilang begitu saja. Bahkan Clay dapetin 2 poin kali ini. Double kill. Opai, kalau nggak ada Pai, kali ini Living for triple kill. Kalau nggak ada Opai, beda kasusnya. Bakal jadi rugi banget untuk Alter Ego. Triple kill berhasil didapatkan Opai di saat dia berulang tahun, Bapak. Betul Sedap sekali. sekali, Happy Opai. birthday untuk Alter Ego Pai. Yo, Ipai ya, cepat lulus aja Pak ya pokoknya ya. Dapat lulus. Tapi kalau gua bilang sih tadi dari seorang Sally Boy dia udah gak bisa seperti ini lagi. Ternyata final blow karena seorang Udil dan bahkan di sini Udil yang gak kena final blow. Alexa udah langsung ada Ahmad, energi IP, curse crow. Oh my god, Retribution dapetin para pembab tapi ternyata darkening dari seorang Udil terlalu sakit. Ya Flicker. ampun, disikat lagi Oh Pak. my god, stiker Udil akhirnya keluar lagi di zoning out dengan satu pemain dari SX Bravo pun gak berhasil maju kali ini. Para pemain dari Genflix mereka melakukan kesalahan sedikit yang membuat Alter Ego bernafas dengan bebas. Iya, ini 2 magical damage yang dimiliki oleh Alter Ego kayak sang penghukum gitu loh. Siapa? Lu mau ngedapetin Sally Boy gua balesin secara langsung gitu. Tapi permasalahan utamanya adalah artileri dari range yang memang dimanfaatkan oleh teman-teman dari Alter Ego. Oke, Ahmad dan juga udah Udil. dibuka begitu saja. Satu pemain dari Satu dan juga lagi flat bahkan. shot. Ahmad memantapkan dan memantaskan diri untuk mengamankan perimeter dan Alter Ego sangat bebas untuk dapatin satu buah lot yang terhormat tanpa ada kontes sama sekali. Pak, baru sampai situ, Pak. Itu Baru dia, sampai itu dia kan gue udah bilang polisi perbatasan. Pakai Parsha jemput temen X. Pakai Parsha jemput musuh. Yes. Nah. Dijemput musuhnya. Ada Pak. super awas, satu Deadly Cats sempatkan. Oh my god. Satu combo Ahmad Deadly Cats biar dia terkena satu buah mini stun. Langsung disembur air madukun baca mantra. Setidaknya ini pertukaran cukup adil. Karena ketika ada Lord yang mulai masuk ke arah inhibitor. Yap. Gak ada damage yang cukup untuk bisa menggapai pergerakan dari Genflix di belakang sana.
Iya, Dan ini setidaknya nggak ada keuntungan untuk parameter ya. Nggak ada hal yang bisa dibilang untuk membuat mereka mundur. Karena Ahmad pun kali ini masih ada 25 detik lagi untuk dia respawn. Alright, Sally Boy dan Miracle Boy bakal coba dapetin stacknya terlebih dahulu menuju ke arah bottom lane. Tapi di arah mid lane, Bapak terhormat bakal coba diamankan seorang botol satu kali tembak. Oh my god, sakit sekali dengan satu buat Kes Assault. Meanwhile, Sally Boy bakal mencari posisi. Inhibitor sudah diamankan, dapetin satu inhibitor di arah bottom lane juga harusnya didapatkan. Tapi Semur Badukun meng-cancel begitu semuanya. Alter Ego kali ini hanya mendapatkan satu keuntungan, tapi Super Minion masih bergerak ke arah base dari Gen Frisaro. Iya, Pai pun di bagian depan masih pede banget dengan Balmond yang dia gunakan. Wave minion dari Alter Ego masuk, tapi itu hanyalah menjadi sebuah bumbu-bumbu manis aja untuk bisa mereka mendapatkan ke arah base turret yang harus Oke, Fredo dirubuhkan. yang bakal coba dimakan kali ini. Langsung dari tembak, hingga ngoperton ke arah belakang. Blackshot udah datang, Slam shot. Ahmad is coming. Padahal yang dapatkan deadly catch-nya. Berhasil mendapatkan 3. Triple kill. What a play from Super Awas Supriyadi save the day. Ini dia shutdown berhasil didapatkan. Oh, Pai-nya hilang, 4 orang hilang. Hanya ada Leo Murphy seorang diri. Sekali sembur, 2-3 pulau terlampaui, Pak. Ini bisa dibilang deadly catch-nya. Lumba-lumba dari Super Awas Supriyadi menumbangkan 3 player Alter Ego. Dan bahkan Alter Ego tersisa seorang Leo Murphy yang coba untuk mempertahankan posisi mereka. Ini bisa menjadi bencana kalau Alter Ego selalu melakukan fight seperti ini. Berkali-kali, bahkan bisa ku bilang lebih dari 3 kali. Sally Boy dan Miracle Boy berhasil diamankan dengan deadly catch. Lihat nih. Ram, flicker, Deadly catch. langsung disembur lagi ramnya. Itu dia, triple kill dari Awat dan bahkan dia mengamankan Blood Wings. Dan ini akan membuat lagi dan lagi Awat makin berbahaya dengan 2 menit ke depan. Kalau udah flicker, dia bermain dengan super ofensif. Itu kaget, bro. Iyalah. Gue yakin Megang pala, Pak. Sally Boy, Ahmad, sama Udil tuh kaget. Gila, disembur Badukun baca mantra. Dengan segenap air lalu disembur pur. Nah, Ya ini mah orang dekat juga deh. iya, bener banget, mengerikan sekali. Dan ini jungle dari kedua belah pihak. Sally Boy dan juga Bottle dari KDA-nya bisa bilang tidak terlalu jauh. Dan Super Out Supriyadi lagi-lagi membuktikan kalau pemain legendaris ini yang bermain dari season 1 walaupun sempat rehat masih berkompeten dan masih capable berada di MPL, Mobile Legends Professional League. Iya, ini mau nggak mau Sally Boy harus memasang Athena Shield juga. Itu pun kalau memang masih bisa menahan bagaimana fight-nya damage yang dikeluarkan oleh Ben yang digunakan oleh Wan. Segede gitu damage-nya, bagaimana Cloud tanpa adanya item defense bisa bertahan. Berat banget, dan kalau menurut gue bukan hanya itu Pak Pulu. Sally Boy kalau mau masuk dia harus lihat posisi dari bandnya dulu. Dia harus lihat posisi bandnya, kalau enggak Sally Boy nggak boleh ngebuka badan. Mau nggak mau biarin Deadly Catch dan juga air sembur Badukunnya yang berhasil dikeluarin oleh seorang Awat. Baru Sally Boy. Dan ingat, cooldownnya cepat. Cooldownnya itu cepat. Profesor, Apa? berapa detik cooldownnya ketika di level 15 saat ini dengan item yang mereka miliki? Dari sekarang harusnya 5, 4 sih. Enggak sih, 3 juga bisa. 3 ya, 3 ya. juga bisa. Tapi bakal coba dimakan lagi-lagi dari Fredo Kid. Fredo ke arah sakit belakang. banget. Tapi ketika melihat ada Super Awat, lihat. Leo Murphy banget, Sally Boy langsung mundur ke belakang. Awat cuma memunculkan badannya yang gemuk itu. Dengan tuh, air sembur Badukun dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego langsung mundur. Langsung mundur. Mundur. Gimana tadi coba diulang? Mundur. Oke. Karena kan ada Fredo Cutie. Pioneer. Ya ini dia itemnya, Prof. Blade Armor sih, tadi aku sempat melihat Sally Boy yang mukul-mukulin ke arah Fredo Kitty. Tapi tiba-tiba malah Sakit dia ya? terlahap dia, damage-nya sendiri. Karena balik lagi, Blade Armor ini benar-benar jadi item counter banget. Dan Oke, Leo Murphy, tapi kali ini Lord udah setengah darah. Sudah dilihat 50% darah dan terreset begitu saja. Memancing keributan dari para pemain tim Alter Ego hanya untuk membuka vision di manakah mereka berada. Dan botol terlalu jauh. Ingat, para pemain dari tim Gen Frisaro, mereka butuh botol. Awan ditendang, pedestrian cukup baik dan bahkan Super Supriyadi masih selamat dengan rumputnya. Rumput save the day kali ini. Blazing Blade dari sana Sally Boy nggak berhasil kena ke arah Super Awat. Bahkan Sally Boy bakal mundur begitu saja. Bravo yang coba nempelin Sally Boy, malah dia yang ketar-ketir sendiri. Jantungnya berdetuk dengan kencang. Yang takut ditumbangin oleh seorang Sally Boy. Iya, lumba-lumba ancolnya tadi dikeluarkan ke arah yang cukup berbeda dengan yang digunakan oleh Cloud-nya. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk Sally Boy, bisa langsung ngedive masuk ke bagian dalam. Gila. Tapi Fredo Kitty, Clay masih ingin lebih, mereka belum menyerah. Mereka ingin mendapatkan ke arah Lord-nya juga. Oke, Sally Boy bakal mundur lagi-lagi seperti kata Profesor KB bilang. Lihat, dengan ada Blade Armor, Duel of Dragon ke arah yang salah. Tapi masih ada fight di sana. Ingat stacknya hilang. Sally Boy bakal memilih satu lagi stack dan dia harus mundur. Lihat moving speednya jadi sedikit terlambat.
Iya, jadi slow banget. Tapi untuk sekarang udah mulai terpenuhin lagi untuk stacknya. Udah bisa melakukan pergerakan yang cukup cepat juga. Orange Buff mulai nongol. Sementara itu Bravo mulai masuk ke area dari pit lordnya untuk bisa menguasai. Ingat kan di match yang pertama gue bilang, kalau misalnya kalian gak kuat lawan Cloud dan gak ada Win of Nature, kalian bisa ajak teamfightnya di area jungle. Yap. Dan bener banget, tadi Super Awat sebenarnya kena sama Leo Murphy. Pas banget, Leo Murphy bagus banget dapetin seorang Super Awat, tapi Awatnya pinter. Dia langsung masuk ke arah rumput dan lihat Bravonya coba dicolek begitu saja. Clay Ying Overton belum dikeluarkan karena dia tahu ada 2 player dari tim Alter Ego di sana. Tapi kalau misalnya tadi Clay gambling, itu kemungkinan besar Celiboy yang take down. Percaya nggak, Be? Bisa dapat sih, bisa dapat. Karena dia bisa kan dapat. endless battle kan last itemnya tadi kalau nggak salah. So untuk ngerontokin apalagi dari Clay itu Oke. sangat possible. Leo Murphy setengah Gak darah kuat, gak akan kuat. mereka memaksakan Tifa. Celiboy nggak punya immortality, tapi di Bravo. sana ada Bravo Cepet, menghindari dengan level counter. What a play from Bravo. Meanwhile ada Pai Sakarat di sana memaksakan keadaan. Udil mencoba untuk mengcover di arah top lane sana dan Cat lagi-lagi, tapi sayangnya satu tanker dari Genflix sana berhasil tumbangkan ditukar dengan seorang Pai. Pertukaran yang cukup adil. Ada dari Kenik memilih untuk mundur, nggak ada yang berani Target. masuk, dan targetnya kali ini dari tim Alter Ego bakal fokus ke arah Lord harusnya. Iya, tapi baiknya di sini Pai juga memecah konsentrasi yang dimiliki oleh Genflix Arrow untuk bisa membagi ataupun nge-split war-nya. Ini merupakan suatu hal yang baik. Bagaimana, Bro? Dan decision makingnya sih nggak tahu kenapa ya. Tadi dari seorang Bravo di timing yang tepat di waktu yang tepat malah membatalkan pergerakan daripada seorang Pai yang dengan lethal counter itu udah pasti banget tumbang sih. Yap. Tapi hanya sepersekian detik ternyata masih bisa diamankan. Sementara kalau tadi battle, untungnya dia dapetin satu buah orange buff yang di arah jungle bawah. Kalau ternyata tadi diamankan lagi oleh seorang Celiboy, dia makin berlenggang leha dan makin bisa buying time, apalagi menuju ke Lord yang kedua kali ini. Kalau Pak Polo bilang, tadi di mana Genflix itu permainan cukup lama. Ya. Ini adalah raja dari game yang cukup Bener, lama. Alter Pak. Ego melawan Alter tim Ego. Genflix Aero. Malah di late game, Alter Ego tuh udah kayak bermain di playgroundnya mereka. Iya, nyaman banget ya mereka di arah late game. Karena dengan ada Leo Murphy di sana, mereka melihat ada seorang Super Out Supriyadi, dibuka mapnya begitu Ada saja. flicker. Tapi kayaknya nggak bakal di follow up. Kenapa? Terlalu jauh. Dan dari tim Alter Ego bakal lebih fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Di arah top lane, diamankan oleh seorang Ahmad. Bahkan ada Clay yang is coming bersama dengan seorang Fredo Cutie. Yo, Ahmadnya pun belum nggak mau. Ahmadnya hampir aja tertabrak, ada di dalam rumputan. Tapi Lordnya untuk kesekian kali hanya di PHP-in aja, Pak. Di PHP itu saja, tapi ternyata Udil hampir center pick up dan Darkening berhasil menyelamatkan diri bersama dengan flickernya. Meanwhile ada Winter saja dan bahkan kali ini Clay-nya yang di take down oleh seorang Leo Murphy seorang diri. Celiboy dan Miracle Boy bakal follow up ke arah Swift. Ada Pai di sana, mengganting rotation dan Bolton mencoba untuk menuju ke arah seorang Celiboy. Ada Leo Murphy di sana, pada sekarang seorang Ahmad. Final block area teman dan Winter saja. Save the day dari seorang Ahmad. Bravo, gak bisa pulang, mau jadi goyang dan bakal ditumbangin di depan base-nya kali ini. Open seorang diri. Celiboy bakal coba untuk bola. Fredo Kitty terlalu keras dan ada tiket lagi dan lagi. Super Awat Supriyadi dengan lumba-lumbanya memakan Celiboy berkali-kali. Ingat, ini bisa dibilang adalah salah satu kematian terbanyak dari Celiboy dengan 7 kali terpick off. Pak, dicium doang, Pak, begitu, Pak. Brar, hilang. Ya karena Iya. balik lagi tadi RAM-nya juga udah diamankan terlebih dahulu, tiba-tiba dia masih ada flicker. Selama ada flicker, Awat adalah senjata yang mematikan dan Fredo harus ditumbangkan di arah depan. Balik lagi magical damage penetration dari Udil dan juga Ahmad tidak bisa diremehkan. Ingat, Iya. mereka tersisa berdua saja. Final Untungnya blow. masih ada Lawan Final Ball dan 4. juga Deadly Catch. Dan harusnya ini Deadly Catch-nya dulu dan sampai Final Blow menurut gua gak worth banget. Dan ternyata Crystal dulu bos kali ini berhasil ditumbangkan. Lethal counter, tersisa seorang Clay. Ini bencana. Alter Ego kali ini masih punya 3 menggawang, sedangkan Clay seorang diri bersama dengan seorang Bravo. Akankah mereka mampu mempertahankan base mereka? Winter sudah dimiliki. Clay lagi-lagi bakal coba untuk mundur ke arah belakang. Flea belum digunakan. Clay sekeras full mount. Satu kali Darkening dan bahkan Duel of Dragon memecahkan immortality di arah top lane. Yo, ini dia buying time yang dilakukan oleh Clay. Masih berlarian ke atas sana. Bahkan di bagian bawah ada 3 wave minion yang akan masuk. Clay-nya Flea. masih berada dalam rumputan. Pergi lagi, digocek lagi. Udah semakin emosi, ditendang perutnya. Tapi waktu yang sangat besar dilakukan oleh seorang Clay. Buying time yang cukup baik. Para pemain dari tim Alter Ego pun gak bisa langsung memaksa. Tapi kali ini dia pasti bisa. Kenapa? Lihat lethal counter, Winter Treasure. Dan bahkan ada Celiboy dan Miracle Boy is coming.
Alter Ego berhasil mengamankan game pertama dengan cukup keras. Genflix Aerowolf benar-benar mengaum, tapi ternyata masih bisa dibekap dengan 3 orang dari Alter Ego. Masih bisa diikat langsung dengan kabel TIS tadi dibekap Pak ya. Iya. Entah kenapa ya para kawanan serigala ini defense